Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Masjid Ta'lim di Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipanggilkan oleh Allah untuk bertatap wajah, bertaubat hati dalam rangka talabul ilmi dan silaturahim. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Atas nikmat yang berlimpah ini, mari kita syukuri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita bersolawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak menjadi umat yang istiqomah menjalankan syariat agama, menunaikan sunnah-sunnah Rasulullah, dan kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, lanjutan dari kitab Riyadhus Shalihin akan kita ngaji sama-sama, membacakan ayat dan sunnah dari Rasulullah. Semoga dari ringkasan ini Allah dan Rasulullah membimbing kita menuju sebagaimana harapan Imam Nawawi menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Amin. Ini kalendernya di belakang 10 September. Waktu itu bulan lalu hujan gede, dari kopi jadi di bawah sini. Jadi alhamdulillah bulan ini kita kembali membaca. Jadi tidak sendiri aja. Sekarang tanggal berapa sekarang? 8 Oktober bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Baik, sebelum kita membahas risalah kitab Riyadhus Shalihin, ada momentum besar pada hari ini. Di mana-mana dari pagi saya memperhatikan, dari kemarin dari semalam, adalah mengingatkan tentang kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah ditanya tentang puasa yang dilakukan oleh beliau setiap hari Senin, ahyanan, ya kadang juga Nabi tidak berpuasa, ketika sakit, ketika musafir dan lain sebagainya. Kemudian sahabat bertanya, kenapa aku puasa hari Senin ya Rasul? Hari Senin itu hari Yaumun Wulid, di mana hari aku dilahirkan ke dunia. Jadi inilah dasar ketika kita mengingatkan apa yang menjadi cerita besar peradaban lahirnya manusia mulia sepanjang sejarah, menjadi panutan kita bersama, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat buat orang yang beriman.
Jadi ketika perbedaan, jadi yang sepakat ulama itu adalah hari lahirnya Nabi. Kalau tanggalnya tidak sepakat, beda-beda, khilafiyah. Tapi sepakat itu semua ulama sesuai dengan hadis itu adalah lahirnya, hari lahirnya. Maka dalam tradisi keruhanian mensyukuri hari lahir itu menjadi kepentingan sendiri. Kita ingat ke hari lahirnya. Nah ini metode. Kita termasuk orang ingat ke hari lahirnya. Karena ada yang nggak ingat. Saya pernah tanya, Ibu, semuanya ingat ke hari lahirnya? Kalau tanggal bisa jadi ada khilafiyah. Orang tua sampai dicatat di tembok coba dulu. Taruh di balik lemari. Ini anak pertama hari ini pas kompor meredup. Jadi yang diingat hari kalau tanggal zaman dulu kalendernya nggak ada, bener ya? Zaman sekarang aja. Ibu-ibu dikasih belanja sama suami ini buat setahun 15.000. Beli aja kalender ini. Nah, ternyata zaman sekarang saja. Zaman dulu yang diingat adalah hari. Maka jadi kalau misalnya ibu-ibu, oh ya tanggal sekian, perbedaan pendapat dari dulu dibahas oleh ulama, dan tanggal kelahiran berbeda-beda. Namun bagi Rasul tapi begitu membicarakan hari kelahiran, hari hijrah, dan hari wafatnya bagi Rasul, semua sepakat Yaumul Itsnain, hari Senin. Jadi tabarkan, mudah-mudahan yang biasa ibu melaksanakan sunnah puasa Senin, mudah-mudahan jadi berkah mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya andai saja dalam bahasa tradisi Jawa ada istilah puasa weton. Weton itu bukan tanggal, sama weton juga jatuhnya hari. Maka kemudian itulah cara ulama menyerapnya. Kemudian boleh puasa, nggak bisa tiap minggu, ya sebulan sekali. Makanya kita kalau ini hari lahirnya, bolehkah mensyukuri hari kelahiran kita? Karena hari itu adalah sejarah bagi kehidupan kita. Boleh. Maka mafhum mukhalafahnya boleh dikatakan sunnah kita berpuasa hari kelahiran kita sendiri. Namun ketika syariatnya, kalau ada yang puasanya pas hari Jumat, lahir hari Jumat, berarti gandeng Kamis, Jumat, atau Jumat, Sabtu, gitu saja. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu bab sabar. Dua bab yang telah kita lewati, ingat gak? Yang pertama, ingat ya, apa-apa lupa juga saya ingetin. Niat ikhlas dalam setiap aktivitas amal. Satu. Yang kedua, taubat. Ini yang kemudian patokan yang kita. Setiap hari bangun di pagi hari, yaumun jadidun, hari yang baru. Setiap hari ngomong kepada kita bahwa fanzur madza taf'al. Hendaklah kita merenungkan apa yang hendak kita lakukan pada hari itu. Tadi pagi, begitu melek mata kita, saat itu kita berucap, berharap kebaikan dengan niat-niat yang tertanam dalam hati. Dan hari ini terwujud. Oh iya, begitu pagi, oh iya Sabtu tuh hari libur, keluarga kumpul, jalan-jalan. Tapi saya pengen ngaji. Nah, alhamdulillah ibu diberikan kesempatan hadir di majelis ilmu ini. Makanya ini begitu niat pagi, malaikat memberikan tetesan rahmat, pahala, kebaikan sampai pada hari H, sampai waktu yang ditentukan. Disitulah baru Allah lipatkan
pahala kebaikan dari niat yang kita tanamkan, yang kita inepin daripada. Maka itulah kemudian kita diajak oleh Imam Nawawi, yuk kita pasang dalam hati kita niat-niat harapan-harapan yang baik. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Mada taksibu hoda. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Nanti kita nggak tahu. Makanya waktu kemarin, waktu bulan yang lalu, jegar hujan, gitu kan? Saya ini sehat, pemain besar, lu ngaji enggak? Kata iya Ustaz, ya udah apa-apa. Biasanya begitu penyakitnya kita hujan. Tapi mudah-mudahan nggak di sana, kan di sini sama aja. Saya dulu kasih tahu sama guru saya. Dulu saya ngaji, begitu ngaji naik motor, tinggal di Cinere, pengajian di Ciledug, sepanjang jalan hujan, pakai ransel, betul. Begitu udah sampai majelis, ya udah taruh, masih kedinginan kan lepek gitu kan, duduk di sampingnya guru, kemudian diam aja. Kemudian beliau tuh nanya, hujanan Pak, ya kan? Iya Pak. Itu bukan hujan, tapi ujian. Jadi rupanya itulah cara ulama dulu ngajarin, ternyata itu bukan hujan. Hujan itu bagian dari rahmat Allah yang besar, tapi ujian besar. Kita mau kita meraih. Karena saat itu ya Allah, saya dipanggil, saya harus belajar, saya belajar. Artinya apa? Buat kita semua, ketika kita melakukan sesuatu, tidak ada halangan yang merintangi kebaikan kita. Semuanya ujian. Makanya bab ketiga, setelah kita menanamkan niat yang baik, tentunya Imam Nawawi mengasih piranti atau jalan keluar, yaitu apa? Taubat. Bab kedua, kita niat baik, kemudian kita berbuat salah. Jangan putus asa, kata Imam Nawawi. Kadang kita terpuruk dengan keputusasaan itu karena merasa kita berbuat dosa. Langsung segera tanamkan hati kita, ada ilmu namanya taubat. Ini salah satu logika. Kadang kita yakin kalau kita berbuat salah, kita dapat dosa. Kalau buat salah kita dapat dosa. Yakin kayak gitu kan? Kadang kita yakin begitu kita ngomong salah, berbuat salah, kita dapat dosa. Tapi kita kurang yakin begitu kita melakukan kebaikan, kok nggak yakin kalau kita melakukan kebaikan dapat pahala yang banyak. Nah ini setan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah ini salah satu tafsir ulama, manusia yakin ketika berbuat salah dapat percikan noda dosa. Tapi kalau berbuat kebaikan kok nggak yakin gitu, kurang yakin, ragu. Kalau aku memberikan pahala yang berlimpah. Nah ini kita harus balik nih. Kita harus tanamkan dalam diri kita, kalau kita berbuat kebaikan, kita mendapatkan kebaikan dari Allah yang lebih banyak, insya Allah. Begitu kita berdosa, segera astagfirullahaladzim. Itu maksudnya. Maka dari dua hal itu Imam Nawawi mengajak pada bab yang ketiga, yaitu sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Saya bantu terjemahnya. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu
Allah menjanjikan keberuntungan bagi orang yang bersabar. Sabar adalah bagian dari sifat ketakwaan hamba Allah. Di situ ada kalimat isbiru wasabiru, bersabar dan kuatkanlah kesabaran. Saya tidak membatasi makna sabar. Silakan ibu menggali sendiri, merenungkan sendiri apa makna sabar yang kita rasakan sampai hari ini. Karena Allah punya sifat as-sabur, gitu kan? Sabar. Allah itu maha sabar. Maha sabar tingkah polanya makhluk, maha sabar keluh kesahnya makhluk, maha sabar memberikan rahmat kepada makhluk. Nah, kita, maka ulama menjelaskan hanya 3 hal memaknai sabar. Apa itu sabar? Jadi sabar dalam berbuat taat, sabar menjauhi maksiat, dan sabar, ada 2 maknanya, sabar dalam musibah. Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan yang ketiga, sabar atas takdir ketetapan Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan sabar dalam taat, sabar dan menjauhi maksiat, dan sabar dalam musibah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi begitu kita berangkat ke masjid majelis ini dalam rangka menuntut ilmu, menggugurkan kewajiban hamba kepada Sang Khalik, maka ini juga disebut sabar. Kadang kita makna sabar itu apa? Gitu kan? Sabar, ngebut, gitu kan? Gitu. Padahal sabar itu ini enak, lagi liburan gitu kan, ke mall gitu kan. Kalau lagi akur sama laki kan gitu. Ngajak ke mall kalau lagi akur, kalau enggak ya enggak apa-apa. Maka ulama dia enteng aja. Kalau misalnya dia akur sama bini, alhamdulillah. Ya cuma itu ya borosnya itu kata-kata. Tapi kalau nggak lagi akur ya alhamdulillah juga. Biar mirip kita. Yang biasanya ngajak ke mall, jadi kan udah lagi ngambek. Tapi kalau nggak akur terus ya alhamdulillah jadi berkah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, artinya apa? Sabar yang pertama saya tanamkan, saya belajar. Yang pertama sabar dalam ketaatan. Saya pikir ibu-ibu punya amal soleh masing-masing, baik yang terang-terangan maupun yang disembunyikan. Apa yang terang-terangan ya tadi kita hadir ke majelis ilmu, kita syiarkan jalan kebaikan, informasi ke grup WA, atau mungkin syiar ngajak kebaikan, bertutur silaturahim kemana-mana. Itu kebaikan yang disiarkan. Mungkin ada yang sembunyi, bangun malam sendirian, tadarus khatam berkali-kali sebagai amal soleh, atau puasa yang tidak diketahui orang, atau zikir amal soleh yang disembunyikan. Artinya apa? Itulah bentuk kesabaran. Ujiannya besar-besar, makanya isbiru, bersabarlah, wasobiru, dan kuatkan kesabaran itu. Maka bagaimana agar sabar dan kuatkan kesabaran kita? Kita minta pertolongan kepada Yang Maha Sabar. Siapa yang Maha Sabar? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya minta, ya Allah, begitu kita bisa istighfar, bisa melakukan amal kebaikan, ya Allah berikanlah kesabaran hamba untuk istiqomah menjalankan ini. Bangun malam ketika yang lain masih terlelap, baca Quran ketika kita merasakan payah lemah, tapi di situ kita sudah komitmen. Ya Allah, kalau habis ini saya baca ini baca ini. Akhirnya saya minta habis menikmah sejenak. Dalam satu riwayat kitab
mumpung masih ingat di bulan Rabiul Awwal atau kelahiran Rasulullah, ada satu nasihat Imam Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Yang pertama salah satunya bab baca Quran. Kalau kita baca Quran seluruhnya, alhamdulillah. Dan kemudian salah satu nasihat yang disampaikan Imam Nawawi Rasulullah kepada Nabi, yaitu tentang bagaimana kita beramal. Apa? Yaitu melaksanakan wudu. Ya, sebelumnya alamatus sabri husnus sarirah indallah wa husnul khidmah. Jadi tanda-tanda orang yang sabar adalah baik. As-sarirah itu apa artinya? Dia selalu ceria, menerima. Kemudian sarirah itu gembira bahasa Arab. Jadi dia selalu gembira dengan prasangka Allah, gembira apa yang diterima Allah, dan kemudian gembira khidmah. Artinya apa? Menjadi pelayannya Allah. Tadi ketika kita memaknai sabar adalah sabar dalam ketaatan, maka yakini begitu kita suka melakukan ibadah, oh iya, ini adalah kita hamba kepada Sang Khalik. Ya, kita sabar. Rasulullah mengajarkan begini: istaqsa isbaghul wudu fainahu syatrul iman. Hendaklah hai Ali, kamu menyempurnakan wudu. Itu adalah sebagian dari kesempurnaan iman. Faida tawaddota fala tasrifu fil ma. Kalau kamu wudu, jangan boros dalam menggunakan air. Faida farahta min tuhri faqra. Apabila kamu selesai melaksanakan proses bersuci, baik bersuci ya, khususnya wudu, faqra, maka bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadar ila akhir. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Min ba'di ghuslil qadamain. Setelah kita mengusap, mencuci kaki, asyar marrah, 10 kali, yufarrijullahu hamma, maka Allah menghilangkan kesusahan kamu. Jadi kalau kita salah satu bentuk kesabarannya itu adalah Imam Ali nasihati oleh Rasul, kalau kita wudu jangan boros. Wudu itu menyempurnakan iman, sebagian dari sempurna iman. Kemudian setelah kita selesai wudu, selesai mengusap kaki, membasuh kaki, bacalah inna anzalna 10 kali. Maka yufarrijullah, maka Allah akan menghilangkan kesusahan kamu. Jadi orang yang suka berwudu yakin hidupnya itu mendapatkan kesenangan dari Allah Subhanahu. Itu salah satu amalan. Maka salah satu hikmah dari kelahiran Rasul, kalaupun sunnah itu sangat banyak, ambil yang bisa kita kerjakan. Bagaimana dengan doa kita? Ya, itu juga sama dalam hadis yang lain. Begitu hadis kita baca itu,
kemudian doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni minal mu'minin. Namun ada tambahan nih. Kalau tadi ucapan, nah ini haliyahnya apa? Yani idza faragta minat taharati fakhud, ambillah ma'u wamsah biyadika raqabatika. Jadi kalau kamu setelah wudu, setelah bersuci, tadi setelah kaki baca inna anzalna, ya pada kesempatan lain. Kalau misalnya mungkin nggak sempat ada, setelah wudu selesai, ambil air wudu atau bekas wudu tadi setelah selesai mengusap kaki, ambil gitu kemudian. Fakhud, ambil yang bekas dikemanain? Wamsah biyadaika, diusap leher. Jadi kita suruh sunnah, jadi namanya sunnah haliyah. Bekas wudu kita tuh tempel di sini. Baca doa tadi. Jadi doanya tadi sambil mengusap. Kenapa? Saya pernah tanya. Kenapa sih kita disuruh karena disitulah sebenarnya dalam tempatnya setan melantungin kita. Maka salah satunya yang menyebabkan malas kita itu di sini. Bawahnya pengen tidur. Makanya guru saya dulu ngasih tahu, kalau jadi dulu kita ya sering makan sorban gitu kan. Sorban itu bukan buat gaya-gaya. Sorban itu buat kamu tidur. Begitu tidur kan biasa taruh sini. Begitu pas jamnya bangun malam suruh tarik sendiri, bangun dulu. Itu bukan buat pamer, bukan. Sebenarnya ngajak kita. Kenapa? Disinilah sembunyinya setan. Selain dalam satu riwayat di sela-sela tubuh kita. Kenapa membuat malas? Ini contoh. Maaf. Ada satu riwayat dalam kitab Yahya, salah satu ciri kalau malas datang itu kukunya panjang. Ngapain malas? Salah satunya itu. Ini saya terserah, di riset sendiri. Tapi salah satu riwayat mengatakan makanya sunnah memotong kuku. Makanya sunnah itu ada ucapan, ada tindakan dan ketetapan. Nah saya diajarin tuh. Saya habis cuci kaki, baca inna anzalna, kemudian habis kan usapkan di sini. Salah satu itu. Apa maksudnya? Disitulah bangsa biyadaika raqabatika. Usap dengan kedua tangan itu leher kamu. Kenapa? Itu salah satu tadi yang dimaksud dengan Allah akan menghilangkan kesusahan. Mudah-mudahan ini salah satu. Jadi saya kelewat karena maksudnya sabar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa orang yang sabar diberikan kabar gembira oleh Allah. Baginda Rasul disuruh oleh Allah menyampaikan berita ini. Hai orang-orang yang beriman. Kenapa? Disuruhlah sabar. Kenapa kita disuruh sabar? Sabar dalam apa?
nanti kami akan berikan sedikit atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta, hilangnya jiwa, nyawa, dan buah-buahan. Maka orang-orang yang sabar disinilah diberikan kabar. Artinya kabar, bergantunglah kepada aku wahai orang yang beriman, akulah yang maha sabar. Maka selesai tadi, orang-orang yang sabar itu ya tadi, salah satu sikap kesabaran adalah dia menerima bihusni hikmah. Sebagai hamba menerima. Dia kalau senang tidak terlalu senang, dia kalau diuji tidak terlalu sedih, ya biasa saja. Ibu ngalamin kehidupan. Artinya apa? Ada manis, ada asin, ada pahit, ada gurih, ada lagi di atas, ada lagi di tengah, ada di bawah. Semua itu sunnatullah. Maka ini ayatnya dikasih tahu, hai orang beriman, suruh sabar. Sedikit. Jadi semua, makanya kemarin begitu bab sabar kolektif. Begitu kemarin ada pandemi kolektif semua menjalankan. Karena apa? Kalau orang-orang yang beriman yakin masing-masing sudah diberikan pegangan dalam hatinya, jiwanya oleh Quran, itu adalah ujian. Makanya yakin yang umurnya panjang gak bakal mati, cuma tetap harus ikhtiar. Gitu maksudnya. Makanya kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan kesempatan. Nah setelah hal itu sudah selesai, apa yang kita lakukan? Lanjut, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya siapa? Hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Apa sih pahala? Orang yang bersabar itulah yang diberikan pahala, dicukupkan yuwaffas sabirun ajrahum, dicukupkan pahala tanpa batas. Makanya inilah satu riwayat yang menjelaskan tentang sabar itu gimana Bu? Sabar itu ada batasnya. Ini karena pahalanya sabar tidak berbatas, sabar itu juga sama, tidak terbatas. Kadang kita gitu, kan saya manusia, gitu kan, sabar ada batasnya, gitu. Nah, kalau sudah ngaji dan Muhajirin, ayatnya dibaca. Setuju? Terus gede-gedein hati kita. Oh iya, ingat tuh surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar akan dicukupkan pahala tanpa batas. Artinya sabar itu juga tidak terbatas. Terus berlapis-lapis. Sabarnya kita beda mungkin dengan sabarnya yang lain. Masing-masing punya tingkat kesabaran sendiri. Makanya bisa jadi ujian kita celahnya lewat hal ini, yang lain lewat yang lain. Maka begitu kita saling berpandangan baik kepada orang, ya Allah, ibu sabar begini, ibu juga sabar begini. Kita semua diberikan ujian kesabaran seperti itu.
Begitu ada orang yang merasa mengeluh, gak usah mengeluh. Bisa jadi itulah ujian kesabaran kita di bab itu. Yang lain bisa jadi lebih besar. Maka suatu saat ada cerita, ada orang yang merasa bebannya besar banget. Begitu dia curhat, ada ketemu orang ngobrol, begitu curhat ternyata ya Allah dia lebih besar. Gitu kan? Pernah dengar gitu kan? Ternyata dia lebih besar. Ya Allah kita gak sama. Tapi kenapa? Nah, begitu kita ditakdirkan bertemu dengan orang, ya Allah ujian dia lebih besar, kita langsung menengadah kepada Allah, ya Allah maafkan saya. Kenapa dalam satu riwayat, malam yardha biqadati wala tasbir ala balai wala tashkur ala na'mahi fakhruj min tahtis sama falyatlub rabban siwa. Siapa yang tidak ridho dengan keputusanku, tidak sabar dengan ujian-ujianku, tidak mensyukuri karunia nikmatku, keluar dari kolong langitku, cari Tuhan selain aku. Mau kemana lagi? Pindah film Bekado, pindah sana Tanjung Priok, pindah ke negeri yang lain, pindah ke, gak bisa. Semua adalah bumi dan alamnya Allah. Sampai begitu sebenarnya orang yang gak sabar. Makanya sabar itu tidak Jadi kalau kita mau keceplosan ngomong begitu, astagfirullahaladzim. Cuma jangan nantang. Makanya dari saya baca di WA, ya Allah, Engkau sudah menguji aku dengan ini itu, tapi Engkau belum menguji aku dengan harta yang berlimpah. Itu masuk padahal jangan usah ngomong itu, ngarep aja ya Allah. Lanjut pada yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Artinya, tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Iya, orang-orang yang sabar dan tambahkan memaafkan. Kita difitnah, sabar, memaafkan juga, maka itu termasuk yang diutamakan. Sabar, begitu kita minjemin utang, kita mengambil malah dimarah-marahin. Gitu kan? Begitu kita nagih malah dimarahin. Ya udah, maafkan, sabar. Itu utama. Nah, makanya cerita-cerita kesabaran itulah ujian yang besar oleh para nabi. Suatu saat Nabi Zulkifli dikejar umatnya karena mendakwahkan tentang Allah. Kemudian sampai dikejar, dibunuh. Dikejar-kejar mau dibunuh. Ngumpet. Nggak ada tempat ngumpet. Ngumpetlah ke minta, ya Allah saya pengen sembunyi dari kejaran umat. Masuk ada pohon, buka pohon besar, kira-kira bukan? Disuruh masuk. Begitu masuk, gamisnya masih kelihatan, ada yang keluar. Makanya ada cerita kalau di mobil, masih ada yang nyangkut. Rupanya dari Nabi Zulkifli begitu. Apa yang terjadi? Begitu, maaf, berarti Nabi Zakaria, salah satunya kemudian artinya umatnya ngejar, mana penghilang? Rupanya ngumpet di pohon. Setelah kemudian umatnya bawa gergaji, yang dari zaman dulu lah, digergaji, pas kena badan. Disitulah malaikat menyampaikan, kalau kamu bilang atas sakit yang kamu derita, maka aku akan cabut kenabian yang kau berikan dari Allah. Ujiannya Nabi, dia sampai Nabi
Ujian Nabi sampai dibunuh. Nah kita kan masih gitu-gitu amat. Makanya karena kita bukan. Nah, artinya kalau kita ada cerita besar tentang ujian kita melihat ujian yang lebih besar. Ya Allah, jadilah kita orang yang bersyukur. Makanya begitu kita diuji, langsung berpegangan dengan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Ibrahim diuji, dilemparkan ke api neraka. Begitu terbang, hasbunallah. Dia nggak minta tolong ke siapa lagi. Mereka semua udah lihat bakar. Ya udah, begitu Allah padamkan api Namrus. Kemudian Rasulullah Ibrahim alaihissalam adem ayem di dalam api dulu. Api yang membakar. Akhirnya apa? Disitulah dia narkuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Adem ke api. Maksudnya apa? Hukum alamnya panas, namun kemudian jadi adem ketika Allah dengan kesabaran Nabi. Banyak riwayat cerita tentang itu. Maka ketika kita belajar tentang kesabaran, salah satunya ujiannya banyak. Kita disuruh sabar, juga maafkan, karena hal itu yang utama. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Apa itu? Hai orang-orang beriman, kamu sebagai mintalah pertolongan dengan sholat dan sabar. Sesungguhnya Allah bersuka orang yang sabar. Disinilah caranya. Ini urutannya begitu. Imam Nawawi membuat tematik yang luar biasa indah. Gimana kalau kita diuji? Banyak ujian yang kita terima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ista'inu, kamu segera minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Nah, kata ini tetap menggunakan bis-sabri was-sholati. Innallaha ma'as-sabirin. Dengan sabar dan sholat, Allah beserta orang-orang yang sabar. Apa makna sabar? Dalam satu riwayat tafsir menerangkan sabar ini kalau kita sudah berat sekali masalahnya. Sabar yang dimaksud kita minta kepada Allah, sabarnya ada dengan berpuasa. Makanya di satu riwayat guru-guru kita ngajarin kalau kita doa, kita pengen hajat sesuatu, ya Allah, kita diuji, minta kepada Allah. Selain kita sholat, kita amalkan puasa. Niatkan puasa itu berbentuk kesabaran. Saat kita berpuasa, kita doa di situ. Nah, doanya orang yang berpuasa dalam ujian, Allah akan segera kabulkan apa yang menjadi kebutuhan. Maka kalau kita pengen doain anak kita, doain suami kita, atau di mana, sertakan di puasa. Selain kita sholat kepada Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi sabar ini tiga konsepnya: sabar dalam taat, sabar menjauhi maksiat, sabar menerima ketetapan atas musibah. Dulu saya diajarkan dalam waktu ngaji, Gofar, apa sabar kamu? Sabar kamu adalah belajar. Ya sampai sekarang juga belajar. Karena waktu itu masih santri, lagi sekolah. Sabarnya kamu belajar. Belajar itulah sabar. Berangkat ke sekolah, buka bukunya, bawa bukunya, belajar malam, belajar pagi, berangkat pulang gitu. Berangkat, artinya apa? Itulah belajarnya apa? Sabarnya pelajar, ya belajar. Sabarnya pekerja, ya bekerja dengan profesional, dengan sesuai aturan. Bagaimana sabarnya kita? Misalnya apa sabarnya ibu rumah tangga?
tunaikan kewajiban sekemampuan kita untuk melayani dalam hidup rumah tangga. Karena apa? Akan semuanya menjadi pahala. Sabar. Sabar itu jadi maknanya apa? Oh, sabar taat. Karena sabar pun di dalamnya ada keridhaan, ya sabar saja. Dikasih sama suami, ini bu, tiap hari ayah ngasih jatah buat belanja 2 juta. Terima. Sabar. Jangan ngarepin yang gak ada 10 juta. Orang sehari 2 juta terima. Itu maksudnya. Alhamdulillah. Maka itulah makna sabar. Orang yang beriman disuruh minta sama Allah pertolongan, sabar dan sholat. Nah, dalam tafsir disebutkan kata sabar itu adalah puasa. Jadi kalau kita punya hajat tertentu, pengen barengi doa-doa kita dengan berpuasa. Lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Siap-siap, Pak. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad atau berjuang bersungguh-sungguh serius melakukan sesuatu dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menegur kita. Jadi sabar itu, makanya saya membuat suatu saat dalam perenungan saya ada satu kalimat yang buat saya membangkitkan rohani. Sabar itu bukan Allah hendak melemahkan kamu. Sabar itu bukan Allah akan mendamkan kamu. Justru sabar itu adalah menguatkan diri kita agar kita tumbuh lebih baik lagi. Jadi sabar itu laksana kita bibit yang tumbuhan yang diberikan pupuk agar kuat akar iman kita. Begitu kita tunas nongol sampai sudah tinggi, terpaan apapun jadi kemudian menjadi indah. Maka disinilah satu hal. Jadi sabar itu sebagai ujian. Nanti akan dipilih pada Allah, ini mana yang baik, mana yang baik, mana yang imannya kuat, mana yang lemah. Itulah ujiannya di kesabaran. Maka perjalanan kehidupan kita tentunya bisa jadi kita bicara sekarang, sebenarnya perjalanannya dari kapan tahu. Sekarang kita bisa memoles kalimat dengan indah. Jangan lihat sekarangnya, tapi proses yang dilihatnya. Begitu melihat mungkin orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, atau orang yang kita nggak lihat sekarangnya. Prosesnya itu loh, yang kita nggak tahu perjuangannya untuk sampai kepada titik ini. Prosesnya dari bawah. Maka nggak ada tiba-tiba ujung jadi presiden, nggak bisa. Ada satu proses yang besar. Ujung-ujung jadi apa nggak bisa. Tapi ada satu proses. Makanya sama ketika kita menasihati anak-anak kita, sabar dong, sabar. Mama sabar, gitu kan? Malah protes. Karena apa? Kita sudah ngalamin. Tapi anak kita belum. Tapi tetap kita berikan penguat. Nah, inilah maksudnya. Ketika sabar, apa yang bisa, kalimat yang bisa meneguhkan ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain tentang kesabaran. Jadi temukan. Jadi sabar bukan merendahkan kita sederajat sebagai hamba, justru sabar akan menyiapkan kita menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang di dalamnya, orang yang digolongkan menjadi orang-orang sabar. Amin. Ya. Sabar dalam taat, sabar menjauhi maksiat, dan sabar ridho atas keputusan Allah dengan apapun yang kita terima. Salah satunya musibah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Malik Al-Harith bin Hasim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardh was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka aw alayka kullun nas yahdu faba'i'un nafsahu famuqiquha aw mubiquha rawahu Muslim. Saya baca terjemahan pelan-pelan. Dari Abu Malik Al-Harith bin Hasim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian adalah sebagian dari iman. Kalimat ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Kalimat ucapan subhanallah alhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti keimanan, sabar adalah pelita yang memancar menerangi, dan Al-Quran dalam hujah argumen yang mendukung atau menjatuhkan. Seluruh manusia di pagi hari bertransaksi menjual diri, ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya. Nah, hadis Rasulullah Inilah kalimat yang diambil oleh Imam Nawawi, as-sabru diyaun. Sabar itulah pelita. Pelita itu apa ya? Cahaya ini bentuknya gimana? Besar, kecil. Pelita itu apa? Nah, pelita itu kecil. Namun itulah penguat. Itulah diberi harapan. Makanya ada istilah titik terang. Begitu kita sumpah, ada titik terang. Gelap kan? Oh, ada solusi. Sabar itulah solusi dari Allah. Jadi sebenarnya tidak ada hambatan, tidak ada yang semua itu gelap, nggak ada. Hidup tuh nggak begitu gitu. Begitu kita sudah ada cahaya itu ada, nur itu ada menerangi. Makanya tadi kalimatnya Rasulullah menjelaskan untuk sampai pada kesabaran ini, yuk kita urutin dari awal. At-tuhuru syatrul iman. Mulailah kita belajar membiasakan diri dawamun wudu, terus-terusan wudu. Saya pernah sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Karena itulah sebagian daripada iman. Sama seperti nasihat Imam Ali. Tambahannya dengan setelah mengusap kaki, inna anzalna 10 kali, kemudian tangan kita yang ada airnya itu usapkan ke leher. Itu aliyah yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian apa? Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan, ujian kepada Allah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati. Makanya salah satu wiridan dalam kitab Sahih Bukhari di bagian akhir ada hadis kalimatani thaqilatani fil mizan khafifatani 'ala lisan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sama punya nilai tasbih dan hamd. Dua kalimat berat dalam timbangan Allah, mudah diucapkan oleh lisan, dicintai oleh Allah yang Maha Kasih Sayang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ayat surat tahlilan baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itulah kalimat yang diajarkan Rasul. Sehingga apa? Orang yang memuji artinya bersyukur, menerima segala apa yang diberikan Allah, tidak melihat sedikit banyak. Karena orang yang melihat nikmat itu sedikit, berarti dia nggak ngerti ilmunya syukur. Karena nggak ada nikmat yang kecil, semua nikmat itu besar. Suatu saat ada dalam satu riwayat, apa nikmat yang paling yang kecil?
Nikmat yang lain itu. Ya contohnya apa mungkin? Temukan nikmat yang kecil. Nah, ngedip mata kecil. Kata siapa? Coba kalau temen sejam. Apa yang terjadi? Bisa aja. Nah, berarti ngedip itu satu nikmat yang besar. Ini bukan robot, otomatis. Soalnya gedenya kembali. Gitu kan? Apalagi ada sampai dalam satu riwayat kita nikmat itu kentut. Jangan disangka itu jadi nikmat kecil. Coba kalau kita nggak kentut seharian, masuk meja operasi rumah sakit, ya kan? Makanya sampai kemudian kalau salah satu hasil begitu operasi, kalau belum kentut belum boleh, ya. Jadi kalau bisa operasi satu tindakan, tunggu. Saya pikir tungguin apa dok? Tunggu kentut. Begitu udah kentut, keluar ventilasi anginnya, berarti dia udah sempurna hasil operasinya. Baru ditangani tindak. Ada satu kecil apa gede berarti kentut? Bukan kentut ya. Makanya ketika kita sholat, ada satu, kita coba merenungkan. Begitu habis ruku kita bangun. Dari ruku apa namanya? Begitu dari ruku kita bangun namanya? Namanya apa kalimatnya? Apa? Imam Sami Allah. Terus baca doa apa? Apa artinya? Allah. Ini maknanya. Begitu kita sudah ruku tunduk kepada Allah, Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar pujian-pujian seluruh makhluk. Rabbana ya Rabb Tuhan kami, lakal hamdu, milikmu segala pujian, milkus samawati yang memenuhi langit dan bumi, wa samawati wa mil ardi yang memenuhi langit dan memenuhi bumi. Terus wa min umasyita min syai'in, dan setelahnya itu menjadi apa yang menjadi kehendak kau semua. Jadi pujian, tasbih, makhluk itu semua terpenuhi. Makanya begitu ayam, kukuruyuk itulah bentuk tasbih dan tahmidnya. Matahari terbit itulah tahmid dan tasbih. Suara jangkrik, air yang mengalir, kipas yang berputar, AC yang menyemprotkan, itulah bentuk. Semua itu bertasbih, semua itu memuji Allah. Inilah pentingnya. Begitu kita bangun Sami Allah, maka suatu saat begitu saya di pertama kali ada satu saat saya termasuk yang kemudian dikoreksi oleh guru saya waktu haji. Kemudian begitu rupanya nggak pernah ngasih tahu. Saya termasuk dalam fikihnya karena dulu diajarin guru saya itu kan ya begitu ruku ya saya ya langsung aja. Itu sampai saya ditegur, diingetin, Gofar, kalau itu dalam jangan kecepatan. Walaupun memang udah cukup, secara cukup kan subhanallah cukup. Langsung. Disitulah kesempatan kamu berdoa. Disitulah sebenarnya antara sebelum saat yang tidak itulah kamu sedang boleh dikatakan meliputi semua jangkauan langit dan bumi. Disitulah kesempatan kamu berdoa. Maka saya buktikan kalimat itu. Begitu saya hari kedua di Madinah, ternyata terasa. Karena baru
Kalau tinggal tuh agak lama di Madinah. Itu imam tuh lama. Enggak kayak kita. Oh, makanya begitu. Sami Allahu liman. Ada yang begitu. Sampai ada kan gini. Allah akbarnya kan enggak kedengeran. Sami Allahu liman. Padahal hamidah dikit lagi kan. Ada sampai begitu kurang. Sampai kenapa sih ya? Sami Allahu liman hamidah. Nah, situlah kesempatan kita berdoa. Disitulah kita seluruh alam semesta, langit dan bumi, begitu kita subhanallah milkus sama, kita akan memenuhi langit dan bumi. Nah, ini satu pengajaran. Begitu kita di antara mau sujud, bercak berdiri, boleh berdiri sambil begini, atau tangannya di sini. Disitulah ada terkoneksi kita dengan semesta alam. Begitu kita sami Allah Rabbana lakal hamd, ya Allah, milikmu segala pujian yang memenuhi langit dan bumi. Seolah-olah 180 derajat, 360 itu muter, semua sedang berputar mengelilingi asma, dan kita dalam pujian dan dalam lingkaran atau alam semesta. Maka yuk kita ingat begitu doa di situ ada jeda, kita berdoa milkus sama membarengi mas semesta yang lain pun sedang memuji dan bertasbih kepada Allah. Kemudian apa? Wassalatu nurun, orang yang sembahyang yakin wajahnya bercahaya, hidupnya bercahaya. Maka ibu-ibu bersyukur jamaah, karena ibu masjid jamaah saja kalau sholat wajib ada nggak ya masjid? Semua jarang ke rumah. Nah, biarkan rumah. Jadi kalau sabar ya, orang suaminya di masjid ya apa? Ibunya di rumah, kamar yang paling dalam, sholat. Disitulah memberi cahaya buat dirinya, buat rumah. Maka kita bisa melihat kok, orang beriman ngerti kok rumah yang sumpah sama enggak. Jadi kalau kita rumah sumpah, berarti sembahyang kurang. Jadi kalau kita lagi itu kurang cerah, sembahyang ini semua. Makanya sholat wajib boleh tempat khusus. Yang paling dulu. Nah, kalau sholat sunnah, bukan kamarnya 16, silakan. Pindah-pindah. Duha hari ini, duha besok, tahajudnya, jadi silakan geser-geser di kamar sini disolati, sama sini, tenang, apa? Sholat sunnah ini. Biar cahaya sholat itu terasa oleh ruangan atau rumah. Was-shadaqatu burhan. Inilah sedekah itulah buktinya. Alhamdulillah, muhajirin masjidnya barokah. Dari tanda sedekah jamaahnya juga berlimpah. Itu penting. Jadi kalau misalnya oh ya, kenapa kok rusak begini? Oh berarti sedekahnya murah. Makanya kita minta kepada Allah, oh bentuk keberkahan sedekah. Wassabaru diyakun sabar pelita dari bahas wal Quran hujjatun laka. Walaupun jadi pembela, argumen yang mendukung atau menjatuhkan kamu. Setiap manusia setiap hari bertransaksi. Ada yang ingin meminta kemuliaan, ada yang menyesal. Apa maksudnya? Apa yang dimaksud dengan fabaikun nafsu, famutiuha bukan? Ada yang membebaskan dirinya, ada yang binasakan. Membebaskan apa? Beramal kebaikan. Ada yang sudah dari paginya yang buruk. Nah, kita memilih yang terbaik. Pasang niat yang baik. Wa an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna nasa min al-ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma indahu faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in bi yadihi ma yakun indi min khairin fala tadakhiruhu wa man yastakfir yu'iffa Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa
wa man yasabbara yusabbiru wa ma utiya ata'an khairan aw wasa'a minas sabri muttafaqun alaih. Ada yang lanjut? Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ada beberapa orang dari kaum Ansor meminta kepada Rasulullah SAW, maka beliau memberinya, kemudian mereka meminta lagi. Beliau pun memberikannya sampai tidak ada lagi sesuatu di sisinya. Setelah habis diberikan semua apa yang ada di tangan, beliau bersabda, apa saja kebaikan yang ada pada sisiku, maka tidak akan aku simpan sembunyikan dari kalian semua. Barang siapa menjaga dirinya kehormatan dari meminta-minta kepada orang lain, maka Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa bersikap sabar, maka Allah memberikan kesabaran. Tiada seorang pun yang dikaruniai sesuatu pemberian yang lebih baik serta lebih luas daripada kesabaran. Saudara Rasulullah SAW. Inilah satu kalimat nasihat buat kita semua. Jadi tidak ada yang lebih luas dari kesabaran. Makanya sabar tanpa batas. Sabar, saya menemukan satu filosofi buat sabar dari itu. Sabar itu kalimat aktif. Sabar itu bukan pasif. Jadi kata sabar itu bukan pasif, bukan diam, bukan. Sabar aktif. Itu tadi sabarnya belajar, kita ajak belajar. Sabarnya pekerja, profesional dalam bekerja. Sabarnya atasan, ngayomin bawahan. Sabarnya bawahan, berdedikasi untuk atasan. Semua. Sabarnya ibu, melayani rumah tangga. Sabarnya suami, memberikan nafkah kepada rumah. Semua. Kalau orang ngerti tentang perannya kesabaran, jadi sabar kalimat aktif memenuhi. Jadi bahasanya memberikan kewajiban sebagai muslim mukmin kepada tanggung jawab. Kalau kita ngerti kewajiban, namanya dalam bahasa agama nggak ada istilah salah dan benar. Yang ada bagaimana kita mengerti kewajiban kita. Kalau masing-masing tahu kewajibannya, yakin barokah. Apa sih kewajiban kita sebagai diri kita untuk diri kita sendiri? Istri kepada rumah, di rumah tangga, suami sebagai kepala rumah tangga, anak kepada kita, tetangga kepada tetangga kita, jamaah kepada komunitas. Kalau kita ngerti tentang kewajiban, maka disitulah makna sabar secara aktif. Makanya innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang yang tahu kewajiban diri. Kewajiban kepada Allah, hablum minallah, dan kewajiban kepada sesama manusia. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang sabar. Bukan dulu cerita, inilah ceritanya. Ada orang datang Nabi minta, nanti kasih, minta kasih sampai habis. Saya kalau apapun saya kasih. Sekarang udah nggak ada. Makanya satu riwayat ada yang mengatakan dari risalah ini ada satu cerita. Risalah tentang turunnya surat Al-Duha. Begitu ada yang kemudian berkeluh kesah, minta mau dikasih. Saya nggak ada lagi. Ada satu hal risal dalam Nabi, kemudian kasih tahu Allah. Artinya apa? Allah mengajarkan kepada Nabi bahwa 3 hari Nabi tidak mendapatkan, tidak ada Jibril. Begitu surat Al-Duha turun, makanya dalam Al-Quran surat Al-Duha, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Kepada orang yang minta-minta jangan kamu hardik. Nah, datang amen, jalan, gak usah hardik. Ya gak keluar karena mungkin ini ya gak apa-apa. Tapi maksudnya kita punya niat, tetap jangan hardik. Datang kita berkali, mungkin kita kasih sekemampuan atau dengan kalimat-kalimat yang macam. Ibu-ibu yang berkata Allah, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan kita mendapatkan manfaat apa yang kita bisa lakukan buat kehidupan. Amin. Demikian yang bisa disampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.